Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat bolu pisang menggunakan pemanggang jadul. Nah, ini pemanggangnya udah jadul banget. Meskipun begitu, bolunya masih tetap bisa mengembang atau berhasil. Bolunya ini lembut banget, rasanya enak, manisnya pas, dan juga ini rasa pisangnya terasa banget. Nah, ingin tahu resep dan cara membuatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa like, subscribe, dan hidupin lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan 200 gram pisang. Untuk jenis pisangnya bisa disesuaikan menurut selera aja ya teman-teman. Lalu ini kita lumatkan menggunakan garpu. Nah, untuk cara menimbang pisangnya ini, kalian timbang setelah pisangnya dikupas atau kulitnya itu dibuang. Untuk yang bertanya, ini aku pakai pisang apa? Aku pakai pisang susu ya teman-teman, karena stok pisang yang ada di rumahku yaitu pisang susu. Dan ini udah selesai aku lumatkan pisangnya. Pisangnya ini masih bergelindir ya teman-teman, nggak apa-apa. Jadi kita haluskannya itu nggak harus sampai halus-halus banget ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan bahan kering, kita siapkan wadah dan juga ayakan. Lalu kita masukkan 145 gram tepung terigu. Untuk tepungnya aku pakai yang tanpa merek ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 15 gram tepung maizena, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini kita ayak. Nah teman-teman, untuk tepung maizenanya itu opsional aja ya teman-teman. Kalau kalian tidak punya tepung maizena, kalian bisa menggunakan tepung terigu aja. Jadi tepung terigunya itu kalian pakai 160 gram. Oke, ini udah semua aku ayak. Langsung aja aku sisihkan. Selanjutnya kita siapkan wadah yang lebih besar, lalu kita pecahkan 5 butir telur ayam. Nah, untuk telur ayamnya ini kita pakai yang suhu ruang ya teman-teman, jangan pakai yang dingin atau yang sudah keluar dari kulkas. Lalu kita masukkan 180 gram gula pasir, sejumput garam, dan 1 sendok teh TBM. Untuk TBM nya bisa diganti dengan ovalet atau SP. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi. Kita mixer selama 10 menit sampai 15 menit atau sampai adonannya itu berubah warna putih dan berjejak. Oke, ini udah putih berjejak. Langsung aja kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan bahan kering dengan cara bertahap sambil kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Nah teman-teman, untuk kalian yang gak punya mixer, kalian bisa menggunakan cara manual. Ini kita mixer sebentar saja sampai bahan keringnya itu tercampur dengan adonan telurnya. Ini aku lanjut mengaduknya menggunakan spatula untuk memastikan bahan keringnya itu benar-benar tercampur dengan adonan telurnya. Kalau sudah tercampur secara merata, ini kita lanjut masukkan pisang yang sudah kita haluskan atau yang sudah kita lumatkan sebelumnya. Selanjutnya ini kita aduk lagi. Mengaduknya itu dengan sistem membalik ya teman-teman.
Dan ini kita aduk sampai pisang dan adonannya itu tercampur rata. Yang terakhir kita masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Lalu 1 sendok teh vanili cair. Lalu ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata, dan pastikan mengaduknya itu benar-benar merata. Jangan sampai ada margarin cairnya itu mengendap, karena kalau tidak merata biasanya kuenya akan gagal atau tidak mengembang. Setelah semuanya merata, ini kita lanjut mengambil cetakan yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung. Selanjutnya kita masukkan semua adonan kuenya itu ke dalam cetakan. Lalu ini kita hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonannya. Nah, sebelum aku mulai panggang kuenya, ini alasnya aku panaskan dulu dan aku udah tambahkan pasir yang kering. Kenapa alasnya ini aku tambahkan pasir? Agar kuenya itu tidak gampang gosong. Kalau alasnya ini udah benar-benar panas, barulah aku taruh cetakan kuenya itu di atas alasnya. Kemudian ini aku tutup menggunakan tutup cetakannya. Dan selanjutnya ini kita panggang selama 45 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 45 menit, ini aku buka tutupnya, lalu aku tes tusuk adonannya. Kalau tidak ada adonan yang menempel ke tusuk satenya, berarti kuenya udah matang ya teman-teman. Kalau kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat. Sebelum kita pindahkan kuenya ini ke atas piring, kita sisir dulu bagian pinggirnya agar nanti kuenya itu mudah untuk kita pindah ke atas piringnya. Oke teman-teman, ini dia bolu pisangnya udah siap untuk kita santap. Untuk teman-teman yang ingin membuat bolu pisang seperti aku, tapi tidak punya pemanggang seperti aku, resep bolu pisang ini bisa dibuat juga menggunakan oven ataupun pengukusan. Jadi bolu pisang ini meskipun dikukus tetap enak loh teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.